Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Nisa dari kelas B dengan NIM 22030550008. Baiklah, saya ingin menjelaskan alur PAGT. Langkah pertama, membangun dasar-dasar konseling. Membangun dasar-dasar konseling merupakan langkah awal terutama dalam menciptakan hubungan yang baik. Hubungan yang baik antara dengan klien merupakan kunci dari langkah berikutnya. Hubungan baik ini adalah berdasarkan hubungan rasa saling percaya, terbuka dan kejujuran. Konselor dapat menunjukkan diri sebagai profesional dan kompeten dalam melakukan konseling gizi. Apa yang dapat kita lakukan untuk membangun dasar-dasar konseling gizi? Untuk membangun dasar-dasar konseling yang dapat konselor lakukan adalah antara lain menyapa klien dengan penuh ramah tamah dan kehangatan, memberikan salam dengan menggunakan kata-kata yang menyenangkan, seperti apa yang bisa saya bantu Bapak atau Ibu. Klien dipersilahkan duduk, berikan bahan bacaan ringan seperti brosur, majalah kesehatan, dan lain sebagainya. Selain itu, konselor juga harus memperkenalkan diri dan memberi kesempatan klien untuk menceritakan identitasnya dan semua permasalahan yang dihadapinya dengan selengkapnya. Konselor mendengarkan dengan cermat apa yang diceritakan oleh klien. Catat dalam status data usia, nama, umur, alamat pekerjaan, dan lain sebagainya. Langkah kedua yaitu menggali permasalahan. Langkah ini bertujuan untuk menggali permasalahan yang dihadapi klien. Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan wawancara atau mencatat dokumen yang dibawa klien. Setelah data terkumpul, pada langkah ini dilakukan verifikasi, interpretasi, penemuan masalah, dan penentuan penyebab masalah. Tujuan utama pengumpulan data adalah mengidentifikasi masalah gizi dan faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Data pokok yang harus dikumpulkan adalah data antropometri, data biokimia, data klinis, data riwayat makan, data riwayat personal. Data-data tersebut dibandingkan dengan standar baku atau standar normal sehingga dapat dianalisis permasalahannya. Yang pertama yaitu data antropometri. Data antropometri yang umum dikumpulkan adalah berat badan atau BB, tinggi badan atau PB, panjang badan atau PB, tinggi lutut, lingkar lengan atas atau lilat, tebal lemak, lingkar pinggang, dan lingkar panggul. Ukuran tersebut biasanya dibandingkan antara satu dengan yang lainnya menjadi suatu indeks antropometri seperti berat badan menurut tinggi badan atau BB per TB. Indeks ini kemudian diinterseksikan ke dalam status gizi dengan membandingkan dengan standar antropometri. Yang kedua yaitu data biokimia. Data biokimia merupakan salah satu indikator yang penting dalam langkah konseling gizi. Data biokimia yang bisa digunakan dalam pemeriksaan kesehatan antara lain hasil pemeriksaan darah yang terkait dengan keadaan gizi klien. Hal ini sangat penting terutama dalam hal diagnosa keadaan gizi seseorang klien. Yang ketiga yaitu data klinis dan fisik. Selain data biokimia, data klinis juga sangat diperlukan dalam menegakkan diagnosa keadaan gizi klien. Data klinis yang sering diperlukan dalam diagnosa gizi diletaknya pada data klinis yang kaitannya dengan masalah gizi seperti defisiensi gizi, kelebihan gizi seperti kegemukan dan obesitas. Data klinis dan fisik diperoleh dengan mengkaji berbagai keadaan fisik
organ tubuh. Yang keempat yaitu data riwayat makan. Data riwayat makan klien dapat dikumpulkan dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Langkah ketiga itu menegakkan diagnosis. Langkah selanjutnya adalah menegakkan diagnosis gizi. Klien dilakukan berdasarkan pengkajian masalah yang dilakukan pada langkah 2. Tujuan langkah ini adalah menemukan masalah gizi yang dihadapi klien atau problem, menentukan etiologi, penyebab masalah, menentukan tanda dan gejala masalah tersebut. Hal tersebut sering dikenal dengan PES, yaitu meliputi problem, masalah, etiologi, penyebab sickness, dan symptoms, tanda-tanda dan gejala. Dalam menetapkan diagnosis gizi ada 3 dominan yang harus kita perhatikan oleh konselor. Ketiga dominan tersebut meliputi dominan asupan zat gizi, dominan klinik, dan dominan perilaku. Dominan asupan zat gizi menentukan asupan zat gizi. Klien konselor dapat menggunakan hasil kajian riwayat makan pada langkah kedua, terutama hasil dari pengkajian Fat-Scale asupan gizi meliputi yang pertama keseimbangan energi, seperti kelebihan asupan energi, kekurangan asupan energi, peningkatan kebutuhan energi, hipermetabolisme. Yang kedua yaitu asupan oral, seperti apakah klien kekurangan asupan makanan dan minuman atau kelebihan asupan makanan. Yang ketiga yaitu asupan cairan, seperti kelebihan asupan cairan, kekurangan asupan cairan. Yang terakhir yaitu yang keempat, substansi bioaktif, seperti kelebihan asupan bioaktif, kekurangan asupan bioaktif, atau kelebihan asupan alkohol. Zat-zat gizi bertemu seperti peningkatan kebutuhan zat gizi dan kekurangan atau kelebihan energi dan protein. Dominan klinik, konselor mengumpulkan data klinik yang terkait dengan penyakit yang dikeluhkan, dikumpulkan pada pengkajian biokimia di langkah kedua. Dominan klinik meliputi fungsional, seperti perubahan fisik, fungsi mekanis seperti kesulitan menelan, kesulitan mengunyah, dan kesulitan memberi ASI atau perubahan fungsi saluran cerna. Yang kedua yaitu biokimia, dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium meliputi gangguan penggunaan zat gizi, perubahan nilai laboratorium. Perubahan dapat terjadi akibat terkonsumsi obat-obatan dan perbedaan. Bagian ketiga, berat badan, seperti adanya kenaikan dan penurunan berat badan. Dominan perilaku merupakan hal yang sangat penting dalam status kesehatan seseorang, karena perannya dalam kesehatan seseorang merupakan faktor terbesar nomor kedua setelah lingkungan. Keempat yaitu rencana intervensi gizi. Setelah menetapkan diagnosis masalah klien berdasarkan dominan asupan, dominan klinik, dan dominan perilaku, maka langkah selanjutnya adalah menentukan rencana intervensi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang dialami klien. Pada langkah ini, konselor harus mulai melibatkan klien dalam perencanaan ini. Pada langkah ini, konselor perlu mempertimbangkan antara lain identifikasi strategi, pemecahan masalah, dan mempertimbangkan masukan dari klien. Langkah awal dalam pemecahan masalah adalah menentukan kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, serta menetapkan preskripsi dietnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah membuat alternatif pemecahan masalah. Dalam membuat alternatif pemecahan masalah,
perlu memastikan potensi kekuatan yang dimiliki klien dan faktor yang menghambat program intervensi. Menurut uh, Persagi 2010, ada 3 langkah dalam melakukan intervensi gizi, yaitu menghitung kebutuhan energi dan zat gizi, menetapkan preskripsi diet, dan melakukan konseling gizi. Langkah kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah langkah terakhir dari suatu proses konseling. Tujuan dari monitoring dan evaluasi konseling adalah mengetahui pelaksanaan intervensi sesuai komitmen dan mengetahui tingkat kebersihan konseling. Untuk tujuan tersebut, konselor bisa melakukan diskusi dan menanyakan tentang pelaksanaan intervensi, meliputi keberhasilan konseling, faktor penghambat, dan faktor pendorong dalam melaksanakan diet yang dianjurkan. Mengatakan bahwa dalam melakukan monitoring dan evaluasi ada 4 hal yang dilakukan, yaitu monitoring perkembangan, mengukur hasil, evaluasi, hasil dokumentasi, monitoring dan evaluasi. Di bawah ini dapat kita simak keempat hal tersebut. Yang pertama, monitoring. Perkembangan monitoring, perkembangan meliputi perkembangan klien, alam, hal pemahaman dan ketaatan diet, apakah intervensi sesuai dengan rencana, perubahan status gizi dan kesehatannya, identifikasi hasil positif atau negatif, mengumpulkan informasi hal yang mendorong dan menghambat pelaksanaan diet. Yang kedua yaitu mengukur hasil keberhasilan konseling dapat dilihat dari berbagai indikator seperti perubahan status gizi, perubahan nilai biokimia, perubahan fisik, dan perubahan pola makan. Dapat juga dilihat pada tidaknya perubahan gejala atau tanda-tanda sesuai dengan diagnosis gizi sebelumnya. Bagi ketiga yaitu evaluasi hasil. Tujuan evaluasi adalah guna mengetahui keberhasilan program konseling. Evaluasi dapat dilakukan melalui 2 jenis, yaitu evaluasi proses dan evaluasi dampak. Evaluasi proses adalah evaluasi yang bertujuan menilai jalannya proses konseling seperti pola interaksi antara konselor dan klien, waktu, tempat, metode, dan prestasi klien. Evaluasi hasil dan bertujuan melihat keberhasilan konselor antara lain ketetapan asupan gizi, perubahan berat badan, perubahan biokimia, perubahan fisik, dan perubahan perilaku. Yang keempat yaitu dokumentasi, monitoring, dan evaluasi. Pendokumentasian data konseling seharusnya tertata dengan baik. Hal yang penting untuk melihat perubahan yang terjadi pada proses konseling. Data yang perlu didokumentasikan antara lain data antropometri atau status gizi, biokimia, klinis, penyakit, dan perubahan pola makan. Dokumentasi ini perlu disimpan dengan baik untuk dilihat kembali bila diperlukan atau saat klien tersebut datang lagi untuk konseling. Langkah ke-6 yaitu mengakhiri konseling atau terminasi. Mengakhiri konseling adalah tahap penting dalam proses bimbingan dan konseling, dan di mana konselor dan klien secara bersama-sama mengevaluasi perkembangan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, terminasi juga memberikan kesempatan bagi klien dan konselor untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya setelah konseling selesai. Dalam terminasi, penting untuk menciptakan perasaan penghargaan, dukungan yang positif bagi klien sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka dan keterampilan baru yang telah dipelajari selama proses konseling. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.